Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ilmiah ini saya akan memaparkan bagaimana pendidikan agama Islam sebagai disiplin ilmu normatif sekaligus praksis dapat berperan strategis dalam mewujudkan tujuan pengembangan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi materi ini saya bangun berdasarkan kajian dalam dokumen kerja integrasi isu SDGs 4, 5, 10, 13, dan 16 dalam pembelajaran PAI. Nah teman-teman, SDGs bukan hanya isu global, tetapi agenda moral kemanusiaan. Pendidikan agama Islam memiliki mandat profetik, membangun manusia beriman, berilmu, berkeadilan, dan berperadaban. Di sini ada 5 SDGs yang paling relevan untuk pembelajaran PAI. Yang pertama itu ada SDGs 4 yang berisi tentang pendidikan berkualitas, dan yang kedua ada SDGs 5 yang berisi tentang kesetaraan gender. Yang ketiga itu ada SDGs 10 yang berisi tentang pengurangan ketimpangan, dan yang keempat ada SDGs 13 yang berisi tentang aksi terhadap perubahan iklim, dan yang terakhir yang kelima ada SDGs 16 yang berisi tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. SDGs 4 Pendidikan berkualitas dalam PAI. Integrasi SDGs 4 dalam PAI menegaskan bahwa pendidikan Islam yang pertama harus inklusif, ramah semua peserta didik, termasuk penyandang kebutuhan khusus. Yang kedua, berorientasi keterampilan abad 21 seperti literasi digital, pemikiran kritis, dan kolaborasi. Yang ketiga, memanfaatkan open educational resources untuk membuka akses materi pembelajaran yang luas dan berkualitas. Dan yang keempat, mendorong pendidikan berkeadilan melalui instrumen sosial keagamaan seperti wakaf untuk pendidikan. Hasilnya, PAI tidak hanya mengajarkan akhlak, tetapi membentuk kapasitas belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, SDGs 5 Kesetaraan gender melalui perspektif Islam. Pembelajaran PAI sangat strategis dalam meneguhkan nilai kesetaraan gender, teman-teman. Poin-poin penting yang harus ditekankan yaitu Islam menghormati perempuan sebagai subjek peradaban. Contoh nyatanya itu Khadijah radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu an sebagai tokoh intelektual dan pemimpin. Poin berikutnya, PAI harus menghapus stereotip gender yang membatasi partisipasi perempuan dalam pendidikan dan ruang lingkup publik. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek lintas gender dapat menumbuhkan kolaborasi, empati, dan sikap saling menghargai. Poin terakhir yaitu, sekolah perlu membangun ruang aman dari kekerasan, diskriminasi, dan bullying berbasis gender. Dengan demikian, guru PAI menjadi agen penting dalam membangun budaya sekolah yang adil dan responsif gender. Selanjutnya itu ada SDGs 10, pengurangan ketimpangan dalam perspektif keislaman. Teman-teman, Islam menegaskan prinsip al-adlu wal ihsan yang artinya keadilan dan kebajikan sosial. Integrasi SDGs 10 dalam PAI ini dapat dilakukan melalui penguatan ajaran keadilan sosial, anti diskriminasi, dan penghargaan terhadap keragaman. Yang kedua, pembelajaran berbasis dialog lintas sosial budaya. Nah, pembelajaran ini agar siswa menghargai perbedaan ekonomi, etnis, maupun status sosial. Selanjutnya yaitu kegiatan pengabdian masyarakat, seperti program layanan sosial atau berbagi dengan kelompok rentan. Yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi pendidikan untuk memperkecil kesenjangan akses belajar. Melalui pendidikan agama, ketimpangan sosial dapat dibahas secara lebih bermakna dan aplikatif. Selanjutnya, SDGs 13, aksi iklim dalam etika lingkungan Islam. Teman-teman, isu perubahan iklim adalah isu moral dan spiritual. Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah fil ard, yang artinya penjaga bumi.
Integrasi SDGs 13 dalam PAI ini dapat berupa penguatan ajaran Qur'ani tentang larangan melakukan kerusakan atau fasadil ard, membaca ayat-ayat kauniyah untuk memahami hubungan manusia dan alam, kegiatan praktik seperti penghijauan, manajemen sampah, hemat energi, dan gaya hidup berkelanjutan. Yang terakhir itu proyek sekolah tentang literasi lingkungan berbasis nilai Islam. Dengan ini, peserta didik bukan hanya memahami konsep perubahan iklim, tetapi terdorong melakukan aksi nyata. Dan selanjutnya, SDGs 16, perdamaian, keadilan, dan moderasi beragama. SDGs 16 sangat erat dengan spirit pendidikan agama Islam, teman-teman, membangun masyarakat damai, adil, dan bermartabat. Implementasinya meliputi pendidikan moderasi beragama, anti ekstremisme, dan anti kekerasan. Terus ada penguatan resolusi konflik melalui dialog, musyawarah, dan empati. Terus ada literasi kewargaan global agar peserta didik memahami peran mereka sebagai warga dunia. Terus ada pengelolaan lembaga pendidikan yang demokratis, inklusif, dan akuntabel. PAI berperan membentuk karakter damai, bijak, dan toleran. Nah, teman-teman, di sini ada model integrasi dalam pembelajaran. Beberapa model implementatif yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada project based learning yang berbasis SDGs. Yang kedua ada case based learning tentang keadilan sosial, lingkungan, dan gender. Yang ketiga ada kontekstualisasi ayat-ayat Quran dan hadis dalam isu global. Dan yang terakhir ada kolaborasi lintas disiplin seperti PAI dengan geografi khususnya tentang iklim dan PAI dengan sosiologi khususnya tentang ketimpangan sosial. Nah, jadi teman-teman, integrasi SDGs dalam pendidikan agama Islam bukan sekedar penyesuaian kurikulum, melainkan penguatan visi profetik pendidikan, pengembangan karakter global yang berakar pada nilai Islam, dan upaya membangun generasi religius yang berkeadaban, berkeadilan, dan peduli dengan lingkungan. Dengan demikian, PAI menjadi ruang pengembangan kecakapan spiritual sekaligus kompetensi sosial global. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.